Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk berdoa, khususnya untuk ibu bapak kita. Sababiah ibu bapak kita lah kita hadir ke bumi ini. Ibu bapak kita adalah manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan mari kita lestarikan kebaikannya. Kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan juga siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Khususon kita sama-sama munajat agar sama-sama mudah untuk dialirkan hikmah, petunjuk, dan kesadaran. Kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Turnuhun, terima kasih senantiasa kita bisa lebih fokus hadir utuh di sini saat ini. Baik Ibu dan Bapak, hari ini seperti biasa ya, saya selalu mendisklaimer bukan mau ceramah, bukan mau tausiah. Kenapa Ibu Bapak sampai saat ini belum terbukti orang tuh berubah karena sering dikasih ceramah tuh nggak berubah sih Ibu Bapak ya gitu. Jadi perubahan tuh datang dari kesadaran dan latihan. Jadi mungkin kita lebih ke dialog, ngobrol bareng, lebih ke belajar bersama. Dan mungkin kalau ada yang mau dibahas gitu tentang topik atau apapun yang mau dielaborasi, silahkan sih Ibu Bapak. Karena saya rasa nggak perlu silabus gitu ya, atau dari pertanyaan tuh biasanya lebih seru gitu intinya. Mangga kalau ada yang mau dielaborasi. Boleh mau curhat sedikit? Ya. Saya itu belum lama ini melakukan bodoh, menurut saya bodoh, karena sudah beredar di medsos kan ketipu lewat telepon. Iya. Nah pada waktu itu tanggal 13 Januari yang lalu saya ngalamin itu. Begitu tololnya saya ngikutin semua instruksinya. Iya. Akhirnya kebobolan banknya. Iya. Rasanya itu ya udah, kalau misalnya itu uang memang bukan milik saya, diambil sama yang punya, ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Tuh. Kayak gitu kan. Iya. Tapi yang saya terus alamin ini yang agak sulit untuk berubah saya itu. Rasanya malu, mau ngadu sama Allah tuh rasanya malu karena aku bodoh gitu. Nah ini yang betul tuh gimana, yang salah tuh gimana gitu. Saya pengen ada pencerahan lah. Oh iya, oke sih Bu. Ya sebenarnya Allah kan agak nggak peduli juga ya mau bodoh mau nggak mah, Allah mah kasih sayang aja sih sebenarnya. Cuman nanti kita elaborasi ya. Oke, ada lagi? Mungkin? Oke, mungkin kita bahas dulu dari segi mengadu gitu ya. Kan kalimatnya begini Ibu dan Bapak. Kadang kita ini sering mengartikan atau menerjemahkan mengadu itu dengan kata-kata yang namanya doa gitu ya. Betul nggak Bu Pak? Ya, oke. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang berdoa ini kita nggak ngerti secara esensi gitu. Yang akhirnya
kalau kita konteksnya mengadu atau berdoa atau apapun itu gitu, sebetulnya kan kata kuncinya adalah kita mau terhubung dengan Allah gitu intinya. Ini dulu gitu. Mau terhubung. Dan apapun yang kejadian, satu, itu memang udah jatuh tempo aja sih. Kan nggak bisa ditolak lagi gitu ya. Nggak bisa ditolak lagi. Sepinter-pinter Bu, sefokus-fokus, kalau lagi jatuh temponya kita saat itu memang perlu nggak fokus atau ada sesuatu distraksi, hal-hal kayak gitu pasti akan terjadi gitu. Pasti akan terjadi gitu. Jadi alih-alih kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang bodoh, tapi menjadikan konteks itu sebagai yang namanya pelajaran sih sebetulnya. Pelajaran gitu sebetulnya. Dan yang jauh lebih penting adalah fokusnya adalah bagaimana melakukan penerimaan. Ini kata kuncinya di sini sih. Karena mau nggak mau, dalam hidup ini sebenarnya kan nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Karena hidup ini, hukumnya cuma satu yang terjadi adalah hukum konsekuensi. Jadi jangan juga begitu kejadian, ketipu, Allah sedang mengazabi. Enggak gitu, kan kamu yang konsekuensinya gitu misalnya. Atau kadang-kadang kita ngomong Allah sedang menguji gitu. Kita tuh terlalu banyak bawa-bawa Allah gitu ya, jadi nyalah-nyalahin Allah terus, sehingga lupa bahwa konteks yang datang ke kita itu, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti di situ ada hukum yang namanya tabur tuai, yang disebut dengan yang namanya konsekuensi gitu. Itu dulu gitu. Sehingga, Ibu dan Bapak, kalau kita masuk ke dalam hukum konsekuensi, kita akan memiliki tanggung jawab gitu. Dan saat kita bertanggung jawab, kita bisa menyelesaikan. Maka maaf ya, masalah yang nggak pernah selesai karena kita tidak mengambil tanggung jawabnya. Karena kita menyalahkan, kita jadi victim, jadi korban, dan yang paling banyak terjadi adalah kenapa harus aku gitu loh Bu. Why me gitu intinya. Kenapa nggak tetangga aja sih gitu? Kenapa nggak dia aja sih gitu? Akhirnya apa? Saat ini semua terjadi, fokus kita itu ke dunia eksternal, bukan ke dunia internal gitu intinya. Ya, sampai sini oke dulu. Fokus kita tuh keluar gitu, Bu. Gara-gara dia aku gini, gara-gara mereka aku gini, gara-gara itu aku gini, gitu kira-kira. Blame others, betul, blaming. Padahal nanti kita akan ngerti dalam hukum kesemestaan itu ada yang disebut dengan yang namanya hukum proyeksi. Nanti kita akan paham di sini. Sehingga kalau nanti kita udah mulai hukum proyeksi, kata kunci dari semua konteks kehidupan itu ujungnya adalah belajar untuk melakukan yang namanya acceptance gitu. Nah, acceptance dalam bahasa Quran disebut ikhlas. Nah, tapi memang sih Ibu Bapak, partikel-partikel ikhlas itu ada sabar, juga ada tawakal gitu. Tapi betul juga kata tadi, antara sabar, tawakal, ikhlas, dan bego emang beda tipis semuanya sih gitu. Tipis gitu bedanya. Ah, aku sabar aja. Enggak, mungkin dipukulin diem. Ya bukan sabar, namanya bego gitu kira-kira. Bodoh gitu intinya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara keseluruhan ini, mungkin yang ingin saya garis bawahi dulu adalah bagaimana mengadu dalam bentuk yang namanya doa gitu. Karena hari ini orang doa kadang-kadang yang dikedepankan itu kata-katanya, bacaannya, tapi bukan partikel yang paling penting gitu intinya. Nah, padahal nanti kaitannya dengan yang namanya keterhubungan. Oke. Saya mau masuk ke sini, oke, Ibu Bapak? Supaya nanti kita belajar untuk terhubung. Karena ini nanti akan kaitannya sama sholat terkait, sama puasa terkait, sama umroh, haji terkait gitu. Karena rata-rata orang melakukan semua activity itu terletak pada urusan fisikal gitu. Bukan batiniahnya gitu. Gitu. Nah, jadi jawab pertanyaan sederhana tadi, Bu. Ya sebetulnya mengadu ke Allah tuh kan sebetulnya ya Allah aku gini. Itu kan sesi yang namanya katarsis aja kan sebetulnya, ngelepasin gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah aku bisa menerima kejadian itu atau enggak. Makanya saat tidak menerima jadi susah move on. Saat susah move on muncullah yang namanya trauma gitu kira-kira. Nah trauma kita nanti akan banyak hidup di masa lalu. Saat hidup banyak di masa lalu, kita nggak banyak hadir utuh di sini saat ini. Di situ nanti kita akan sulit untuk lebih banyak bersyukur, mengalir, itu akan sangat sulit gitu. Jadi kalau mau boleh pakai bahasa gampangnya, satu pelajaran yang datang ke kita, Ibu Bapak jangan lupa ya, saya selalu bilang,
hidup ini adalah SOL, the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Contoh. Kalau kita kaitkan sama Ramadan itu puasa itu endingnya jadi orang takwa. Oke? Salah satu indikator parameter orang takwa itu sabar, Bu, Pak. Sabar. Sekarang saya tanya, ibu bapak bisa jadi orang sabar nggak dengan rajin ikut pengajian? Nggak bisa. Ibu bapak akan bisa jadi orang sabar kalau sering ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Betul nggak? Karena kita nggak akan terlatih skill sabarnya kalau kita nggak sering ketemu dengan sesuatu yang bertentangan sama kita gitu. Berarti apapun yang datang ke kita, itu lagi mau mengajarkan sesuatu. Dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan Robul Alamin. Allah lagi ngerob kita, lagi mendidik gitu. Apapun itu gitu. Nah yang kedua, kalau udah kejadian sekali, ya ambil pelajaran gitu. Semoga nggak kejadian kedua kali gitu, Bu. Berarti satu, lebih waspada, lebih hati-hati, dan seterusnya. Dan saat kita lengah, nggak akan ada yang bisa nolong juga sih gitu. Mau gimana pun juga. Dan poin pentingnya, maaf ya, penipu lah apa, kan akan selalu ada gitu. Karena itu akan menjadi balancing konsekuensi dalam hidup. Kata kuncinya untuk apa? Kata kuncinya disebut yang namanya belajar gitu inti. Itu sih, Bu. Jadi mau mengadu dengan konteks doa atau apa, tapi pada dasarnya saat kita tidak merubah, Allah nggak akan merubah gitu kira-kira. Maaf ya Ibu Bapak, saya ulang-ulang kalimat ini. Banyak banget orang yang merasa kalau ujian tuh datang dari Tuhan gitu loh Bu. Allah lagi menguji. Misal, abis makan nanas kebanyakan, dikasih bumbu rujak, pedas banget, abis gitu diare. Pas diare, Allah menguji. Lah kamu yang makan kebanyakan gitu, gimana sih gitu. Poinnya kan ada di situ gitu. Nah artinya saat kita tidak blaming others, saat kita tahu bahwa itu adalah hukum yang namanya konsekuensi, hukum konsekuensi, saat itu juga kita bisa mengambil yang namanya tanggung jawab gitu. Saat bisa mengambil tanggung jawab, kesempatan menerimanya jauh lebih tinggi daripada nyalahin terus gitu. Karena saat kejadian itu beres, pasti akan dasar penjahat, dasar penipu, dasar apa, itu akan terulang-ulang tuh. Nyalahin, dan nyalahin gitu. Nah makanya kata kuncinya adalah penerimaan. Oke, Ibu Bapak. Aduh, diam-diam gini Ibu Bapak, oke ini? Udah nerima kali ya? Oh, udah lemot. Oke, nah sekarang kita belajar dulu satu Ibu Bapak. Supaya nanti kita melihat bahwa hidup ini semuanya pada dasarnya cuma satu. Lagi mau melakukan hukum kesetimbangan. Udah itu aja. Nanti kita akan paham. Artinya apa? Semua kejadian hidup ini hanya akan mengembalikan kita di titik tengah namanya. Gitu. Contoh. Ibu Bapak pernah lihat pendulum nggak, Bu? Pak? Jadi si pendulum ini kalau dia di swing ke kiri 30 derajat, dia akan swing ke kanan 30 derajat nggak kira-kira? Pasti. Yang akhirnya saat dia swing ke sini 30, 29, 28, endingnya dia akan berdiam diri dalam konteks yang namanya titik tengah gitu. Ini yang disebut titik netral. Sirotol mustaqim tuh di sini. Jadi saat ibu dan bapak terlalu banyak swing ke sininya, semesta akan memaksa untuk swing ke sini juga sih, gitu kira-kira. Dan ini kita nggak bisa kabur dari hukum ini gitu. Saat kita terlalu jauh ke sini, kita akan mau nggak mau, kita akan swing juga ke situ gitu. Jadi saya rasa ibu bapak maaf ya, mari kita lepasin kata-kata ujian, musibah, bencana apa. Enggak sih, itu semua hanya sedang mencari titik kesetimbangannya gitu. Karena itu yang disebut dengan yang namanya hukum alam. Dan kita nggak bisa nolak hukum alam gitu. Di atas tanah banyak air, akan longsor nggak? Longsor itu mencari titik kesetimbangannya nggak kira-kira? Kita sebut bencana gitu. Banjir, air meluap. Karena dia cari titik kesetimbangannya, airnya keluar ke jalan. Dia lagi mencari ke sini sih sebetulnya.
Sehingga maaf ya ibu bapak, dengan perspektif-perspektif ujian, azab, cobaan, musibah, ini ngebuat kita tuh jadi banyak takut gitu dalam hidup gitu. Kayak Allah tuh jahat banget gitu bu. Padahal dalam perspektif ini kalau kita mau melihat, yang kita lakukan hanya sedang berurusan dengan hukum alam, hukum semesta, hukum Allah itu sendiri, dan kita hanya akan menerima apa yang kita lakukan, titik, udah. Nah di situ nanti kita akan ngerti, oh kenapa dia gitu, kenapa dia gitu, kenapa dia gitu. Semua konsekuensi aja bu, Pak. Karena nggak mungkin saya nanam melon, keluarnya durian, nggak bisa. Tapi kalau mau saya punya anak terakhir sakit kanker, Ya, salah siapa? kan kalau ngomongin cancer juga sebetulnya bukan urusan benar atau salah ya Pak ya. Itu kan kejadian realitas. Kasihan anakku menderita. Ya, di satu sisi kita ngelihat kasihan, tapi di satu sisi memang kurikulum hidupnya di situ gitu. Pendulumnya di mana? Ya, boleh jadi lagi ke sini, dikasih cancer ke sini, Siapa itu? dianya. Karena pendulum ini nggak akan berkaitan sama orang lain gitu. Kecil baru terlahir terus sudah sakit. Ya. Nah, makanya nanti kita memang perlu berbicara tentang perjalanan jiwa sih, Pak, gitu. Oh, Karena si soul ini beda sama perjalanan tubuh gitu intinya. nah, oke. Ya, nanti ke situ. Balik lagi ke metafisik gitu. Makanya kalau sering dengar ada hukum yang disebut namanya karma gitu kira-kira. Oke. Dan saat kita ngerti bahwa segala sesuatu kembali kepada recordingnya, semua kembali kepada diri sendiri apapun itu. Bisa ke reinkarnasi juga dong. Macam-macam. Mau bicara apapun pembahasannya, pada dasarnya adalah the journey of our soul gitu kira-kira. Karena nanti kita akan ngerti gini ibu bapak, yang baru dalam hidup ini, dalam perspektif ini, itu cuma tubuh fisik kita. Softwarenya tuh barang lama sih sebenarnya. Nanti kita akan paham itu gitu. Nah sehingga nanti kita akan ngerti juga bahwa ya kalau pinjam bahasa Quran mau surat 17 ayat 15, 45 ayat 15, 17 ayat 7, 42 ayat 30, semua lagi mau ngasih tahu bahwa semua yang terjadi pada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu. Dan kita yang di luar memberikan pemaknaan terhadap itu semua. Sehingga ketika kita ada di luar memberikan pemaknaan, disitulah muncul yang namanya dualitas, disitulah muncul yang namanya benar salah. Kita lupa bahwa netral ini sebetulnya seapa adanya gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Aduh, diam-diam gini Ibu Bapak. Contoh ya, saya kasih contoh. Ibu Bapak, spidol ini benda baik atau benda buruk? Netral. Berarti spidol ini mau kita sebut baik atau buruk bukan spidolnya, bagaimana aku memaknainya. Betul nggak? Cancer itu baik atau buruk? Buruk. Kalau udah harus terjadi, mati itu baik atau buruk? Kalau harus terjadi, contoh, saya kasih contoh nih, analogi sederhana. Kalau pinjam dalam perspektif innalillahi wa inna ilaihi rojiun, gampangannya. Kan kita mau kembali seutuhnya kepada Allah gitu kira-kira. Betul Bu, Pak? Intinya mau pulang. Meskipun pulang tuh bukan nanti sih, tapi ini untuk menggampangkan aja. Ini saya pakai dulu analogi sebelum ke cancer. Misalkan ada orang naik pesawat nih, pesawatnya jatuh, puff. Yang selamat dari kematian itu satu orang, begitu keluar selamat satu orang. Pertanyaan saya, bisa nggak sisanya langsung kembali ke Tuhan? Nggak, bisa ada kemungkinan nggak kira-kira? Ada kemungkinan. Berarti kita ngomong selamat itu dari perspektif siapa? Aku. Padahal mungkin orang-orang yang mati bukan tidak selamat, tapi langsung kembali gitu. Finish, selesai. Maka yang tadi saya bilang, Sekarang kan lebih baik hidup daripada mati. apanya Pak? Ya, kita sekarang kan lebih dengan hidup kan daripada mati. Betul, kalau ngomongin lebih baik ya. Tapi saat orang kesakitan yang sangat bertubi-tubi, yang dia udah kesakitan banget, mungkin kematian bisa jadi jawaban juga sih. Tahu saya itu. Iya. Berarti kan kita nggak bisa dalam tanda petik ya, nggak bisa melihat dari satu sudut pandang bahwa hidup lebih baik, mati nggak baik gitu loh Pak. Secara umum.
Ya kalau secara umum iya. Secara umum iya. Kan kita lagi ngomongin agak dalam gitu ceritanya. Gitu. Kalau secara umum, contoh lah ibu bapak. Ibu bapak kalau pengen lebih mending sakit atau sehat? Tapi kalau nggak sakit, nggak bisa belajar. Betul nggak? Dan sakit dan sehat nggak bisa kita tolak gitu. Intinya, mau sakit, mau sehat, mau mati, mau cancer, cuman satu. Kalau kita nerima, beres semuanya. Kata kuncinya acceptance. Ikhlas. Karena pada dasarnya pada penerimaannya, bukan pada apapun yang dalam tanda petik apa yang kita harapkan. Contoh. Ya. Kanker anak kecil dia belum tahu. Iya sih, belum tahu kan kita ngelihat tubuhnya, Pak. Tapi kan si soul recordingnya, kenapa? Dia tahu gimana ikhlas, dia bisa ikhlas, dia nggak ngerti. Iya, tidak mengerti dalam konteks fisikal gitu. Ya, nanti setengah jam lagi kita ke situ, Pak. Setengah jam lagi. Ya, Bapak nanyanya agak ke depan soalnya gitu. Kalau saya langsung ke situ takut ngejepret gitu ya, jeprut gitu. Tapi nanti kita akan ngerti gitu. Nanti kita akan ngerti supaya nanti kita melihat bahwa aku ini bukan hanya tubuh fisik gitu, Bu, Pak. Aku ini bukan hanya tubuh gitu. Sekarang pertanyaannya kalau ada orang nanya, Anda siapa? Ibu bapak akan jawab apa? Nama diri sejati bukan? Bukan. Yang diletakkan kepada aku. Yang diberikan kepada aku. Jadilah identitas gitu. Makanya nanti kita akan ngerti, si aku ini nanti memiliki multi layer. Nah, layer by layer ini dalam perspektif ini, nanti kita pahami bahwa banyak aku di dalam aku untuk menemukan aku yang sejati. Dan yang sejati, itu nggak ada kaitannya sama tubuh fisik sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Kalau katanya Riu Hasan di otak itu adanya. Di otak, betul. Otak itu hardware-nya. Tapi dia perlu impuls gitu. Aku siapa? Nggak tahu aku siapa. Iya. Otaknya gitu. Betul, Pak. Tapi dalam perspektif ini ya, kita bicara di perspektif ini. Kalau dalam perspektif otak, selesai sih, udah. Sekarang kalau dalam perspektif otak, ada anak kecil, terus dia cancer, awal mulanya dari mana, gimana ngejelasinnya? Nah, gitu. Makanya ada satu perspektif nih, yang agak lebih luas, kita bicara tentang konteks yang namanya soul journey, gitu kira-kira. Perjalanan si jiwanya gitu. Nanti kan kita akan ngerti ibu bapak kenapa ibunya kita dia, kenapa ayahnya kita dia, kenapa pasangan kita dia, kenapa semua dihubungkan. Itu nggak bisa nggak nanti kaitannya sama ini sih sebetulnya. Karena balik lagi, hidup ini konteksnya hanya untuk berbicara kembali ke titik kesetimbangan gitu intinya. Oke dulu sampai sini. Nah, saya balik dulu nih ke yang tadi. Terlepas nih ya, mau cancer, mau apa dan lain-lain. Hidup itu, ibu bapak hidup punya masalah nggak? Hah? Nah, masalah itu cuma satu, Bu, Pak. Duit. Bukan sih. Ya boleh duit bener sih. Masalah itu cuma satu. Apa yang aku inginkan, nggak kejadian. That's it. Selesai. Masalah itu hanya kaitannya antara ekspektasi lebih besar dari realitas. Selesai. Selesai aja udah. Jadi saat ekspektasi kita lebih tinggi dari realitas, disitulah kita terjadi masalah. Makanya, dengan knowledge, kita lebih ngerti tentang apa yang akan kita ekspektasikan. Itulah kenapa kita perlu banget belajar itu, Bu, Pak. Less knowledge itu pasti akan membuat kita susah nerima kenyataan gitu. Nasib ya, bilang Allah lah. Allah lagi. Kenapa gini? Ya udah nasib lah. Nah gitu, balik lagi. Jadi nyalahin Allah terus gitu. Kita nggak usah terlalu banyak bawa-bawa Allah sih sebenarnya, Bu, Pak. Karena dia itu sistem gitu. Yang namanya Allah itu sistem, tergantung kita memainkannya seperti apa gitu. Kan pilihan. Makanya kita dikasih pilihan gitu intinya. Ya, nah. Ulang nih. Berarti yang terjadi pada diri kita, apapun itu, konteksnya hanyalah terjadi dalam konteks kita lagi mau ditarik ke hukum yang namanya kesetimbangan. Di tengah, ke titik tengah gitu. Ketika terlalu lampau ke sini, akan dihantam ke sini. Ketika ke sini, hantam lagi ke sini gitu. Makanya ibu bapak kalau dulu orangnya bandel banget, sekarang biasanya agak-agak keras gitu beragamanya gitu misalnya. Misal. Gini nih, vum. Kenapa? Karena ya begitu tuh, vum. Makanya yang paling aman itu ngejaga titik frekuensi kita
dari tengah ke sini, ya jangan terlalu gede-gede lah gitu kira-kira. Dan kalau saya pinjam ke satu statementnya Ki Ageng Suryo Mentaram, itu bagus banget Ibu Bapak. Mau orang segimanapun, sesultan-sultannya, sekere-kereknya, hidup selalu sebentar senang, sebentar sedih, udah gitu aja. Pasti. Kenapa? Karena si pendulum ini nggak akan pernah selesai gitu. Si pendulum ini akan selalu terjadi. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar untuk mengerti pendulum ini apa yang sedang terjadi gitu intinya. Makanya kita dikasih diri gitu. Saat kita dikasih diri, inilah wahana untuk kita belajar gitu kira-kira. Sip ya, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita balik nih. Contoh. Katakanlah ini perjalanan Ibu Bapak. Perjalanan nih. Kan kalau tadi saya bicara innalillahi wa inna ilaihi rojiun, seakan-akan kita tuh lagi ada di titik start, finishnya di sini. Jadi kita sekarang di sini, nanti Allahnya di sini gitu. Seakan-akan perjalanan ini menuju nanti gitu. Makanya hari ini banyak banget konteks yang disebut sebagai konsep-konsep. Salah satunya adalah, ya maaf ya, ini kita sebut sebagai hiburan. Udahlah, di dunia nggak happy, yang penting nanti di akhirat. Ih, nggak bisa, di sini kere, di sana lebih kere gitu kira-kira. Itu kan hiburan sebenarnya kan. Tapi jadi ngebuat sebuah excuse gitu. Nah, pembenaran. Ini tetangga tahajud nggak pernah, umroh enggak, sholat nggak tapi kaya, nggak apa-apa lah, dia kaya di dunia tapi nanti di akhirat mungkin. Nah, udah tuh. Religius gitu kira-kira. Gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu bentuk apapun yang namanya next on, itu tergantung dari now gitu kira-kira. Jadi hidup itu nggak ada nanti, nggak ada kapan belakang, nggak ada Ibu Bapak. Hidup itu cuma sekarang. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Nanti nggak ada. Cuman senangnya kita hidup di masa lalu, yang udah kejadian masih tetap sakit hati, yang belum kejadian udah tegang sekarang gitu. Nah, berarti kan nggak present dong, gitu, nggak ada di titik tengah, gitu intinya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pinjam dalam konteks teologis Islam, Ibu Bapak, Allah itu kalau dianalogikan, gimana mau pulang ke Allah kalau nggak tahu alamatnya gitu? Saya dikasih Google Maps ke sini, bisa nyampe ke sini. Nah sekarang mau kembali ke Allah, tapi nggak tahu alamat gitu misalnya. Kan repot. Dimana dalam perspektif Quran, di-spill tuh. Satu, alamatnya Allah, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. 57 ayat 3 misalnya dan 4. Katakanlah aku adalah dekat. Oh, Al-Baqarah 186 misalnya. Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher misalnya. Surat 50 ayat 16. Berarti dia ini sesuatu yang dekat nggak Bu? Dekat nggak? Berarti mindset nanti akan kembali. Berarti kalau misalnya sekarang start finishnya di sini nggak ada Allah dong. Betul nggak Bu, Pak? Berarti kembali itu kan bukan ke nanti gitu. Bukan ke suatu tempat, tadi kita ngobrol di depan gitu. Sekarang tuh masih banyak orang yang memikirkan surga, neraka, akhirat, dunia. Ini tuh kayak placement gitu. Gak bisa ngebedain mana person, identity, mana quality gitu. Mana orang, mana manusia. Orang namanya muslim belum tentu kelakuannya islami gitu Bu, Pak. Betul nggak Bu, Pak? Iya, berarti jangan-jangan kita sibuk dalam personnya, sibuk dalam identity-nya, tapi tidak masuk ke dalam konteks qualities gitu intinya. Oke, sampai sini? Oke. Sip ya? Dah, contoh Ibu Bapak, saya kasih contoh nih. Besok Ramadan misalnya. Semua orang yang KTP-nya Islam, wajib puasa nggak di bulan Ramadan? Enggak Bu, Pak. Enggak. Puasa itu di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Dan syarat dan ketentuannya tidak terletak pada identitas gitu.
Makanya kalimat di Quran di Al-Baqarah 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman. Saya mau nanya, kalau iman itu orangnya atau kualitas orangnya? Kualitas, qualities. Makanya kan ada person identity, ada qualities atau value. Iman itu tidak terletak pada identity gitu. Jadi yang disuruh puasa orang yang beriman atau orang yang KTP-nya Islam? Nah, jadi kalau KTP-nya Islam nggak beriman, ya puasanya cuma pesta kuliner aja sih Bu, Pak. Bukber gitu. Pesta kuliner kayak ya udah sih gitu. Tapi nggak apa-apa juga kan namanya juga festival gitu ya. Gitu. Makanya konteks yang namanya beriman itu nggak bisa enggak. Satu, dia punya knowledge. Yang kedua, dia punya awareness. Berarti ngerti banget ini tujuannya mau kemana gitu. Makanya, hai orang beriman, dengan jembatan puasa, value kamu naik nanti jadi takwa. Dan kamu nanti kembali ke fitrah. Fitrah itu apa? Titik tengah tadi. Fitrah yang kembali kepada sesuatu yang dalam konteks di mana inilah yang disebut nanti diri sejati gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi puasa bukan hanya urusan gak makan, gak minum, ada sahur, buka bareng, ada tarawih. Oke. Itu kaitan sama syariatnya, sama fikihnya. Yes. Tapi ada aku yang lain nih. Yang harus juga diramadankan gitu. Dipuasakan gitu. Karena kalau aku hanya puasa di aku yang paling luar, aku yang lebih dalamnya gak ikutan, semuanya hanya dibicarakan dalam konteks Nabi Muhammad. Dia bilang, banyak umatku yang berpuasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Karena nanti kita akan ngerti Ibu Bapak, bahwa spektrum diri ini itu dalam perspektif ini ya, luas banget. Luas banget gitu. Oke, sampai sini? Sip. Pertanyaan. Jadi Allah dekat nggak? Dekat nggak? Dekat atau dekat banget? Berarti kalimat bahwa aku meliputi, ada nggak yang di luar dia? Kan aku meliputi. Manunggal kan? Ini kan Ibu Bapak kalau di ruangan ini, maaf nih ya, maaf nih. Semua kita diliputi ruangan ini nggak? Iya. Saya berdiri di sini, dekat nggak sama ruangan? Di dalam. Di sini? Di sini? Di mana-mana? Kebayang kalau dianalogikan Allah Maha Ruang, kemana kita mau nyari Tuhan orang dia ada di mana-mana? Makanya aku maha meliputi gitu. Nah sekarang orang nyari Tuhan ke Mekah lagi Bu, Pak. Kayak Tuhan lagi nongkrong di Ka'bah gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Secara syariat memang itu wilayah dalam konteks yang namanya ritual. That's good, yes. Tapi bukan berarti orang yang ke Ka'bah terus jadi ngerti tentang Allah, belum tentu gitu. Karena satu statement orang yang paling mulia nggak ada kaitannya sama identity. The best man di hadapan Tuhan, quote and quote di mana yang paling mulia, selalu disebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ketika kamu value-nya udah jadi orang takwa gitu kira-kira. Nah, untuk jadi orang takwa perlulah ritual-ritualnya, latihan-latihannya gitu. Di tradisi Islam dikasih alat-alatnya, sholat, puasa, umroh, haji, kurban. Ini kan tools Bu, Pak. Bukan tujuan gitu. Tapi kata kuncinya mencapai konteks yang namanya takwa. Dan takwa nggak ada urusannya sama tubuh fisik gitu. Bukan di sini gitu. Karena tubuh fisikku ini hanyalah kemasan. Makanya nanti saat kita ngerti, oh multi layer banyak aku di dalam aku, jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan yang paling luar, yang dalamnya nggak pernah dikasih nutrisi gitu misalnya. Sampai sini oke Bu, Pak? Ya. Ikhlas. Kalau saya merasa, oh saya ikhlas. Ya. Apakah itu berarti saya takwa? Pasti Bu. Pasti. Sama tawakal apa? Kalau ikhlas itu penerimaan, tawakal itu penerimaan yang diulang-ulang.
Itu lebih ke long term period gitu kira-kira. Tapi kata kuncinya acceptance, udah titik. Kata kuncinya ekspektasinya udah nggak lebih besar dari realitas, udah gitu aja. Esensinya ada di situ gitu. Nanti mau kita bicara ikhlas, tawakal, sabar, gampangannya dari tiga poin ini simple. Ekspektasiku sama dengan realitas. Dah, gitu intinya. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Yang membuat kita tidak ikhlas, tubuh kita nggak? Ikhlas atau enggak tuh ada di mana tuh? Hah? Ya hati, ya balik lagi lah ya, penamaan. Maksud saya, berarti ada bagian bukan hanya si biological birth, tapi kita punya psychological birth gitu. Betul nggak Bu, Pak? Contoh, saya kasih contoh. Ya, pelan-pelan ya. Sampai sini oke Bu, Pak? Ini oke beneran? Oke, sip. Paham atau puyeng? Ya, nggak apa-apa Bu, nanti ada rekamannya diulang-ulang ya. Udah bentar. Ya, oke. Ulang ya. Contoh nih, contoh. Ini saya pinjam dari perspektif untuk memudahkan aja. Supaya kita get clear gitu. Gitu ya. Oke. Saat kita terlahir sebagai biological birth, tubuh fisik, ini adalah yang disebut tubuh yang fisik yang sering kita sebut sebagai yang namanya jasad. Nih, jasad. Tapi pertanyaan saya, spidol ini mau saya pakai baik atau buruk tergantung tangan saya nggak? Enggak, tergantung software di dalamnya. Ada software di sini. Namanya jiwa. Jiwa dulu, belum kru. Beda. Jadi, ada biological, ada psychological. Jadi urusan gak ikhlas, marah, benci, iri, dengki, itu kaitannya ada di sini Bu, Mak. Hati itu. Nah, nanti di sini mau disebut kolbu, hati, nurani, terserah lah. Tapi poinnya sesuatu yang bukan tampak gitu kira-kira. Nah, contoh Ibu Bapak. Non fisik. Contoh. Saat Ibu Bapak ngelihat orang, persentase ngelihat jasad dan psychologicalnya lebih besar mana? Yang bisa kelihatan? Jasad, dan itu cuma 1%. 99%-nya we know nothing. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu pikirannya, kita nggak tahu perasaannya, kita nggak tahu niatnya, kita nggak tahu memorinya. Itulah kenapa kita tidak bisa menilai orang lain. Karena yang tertampak oleh instrumen lihat yang namanya mata, itu kaitannya hanya dalam bentuk yang namanya fisikal gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya si psychological tubuh kita, tubuh psikologi kita, jiwa kita, itu tersembunyi gitu. Di dalam jasad kita. Nah, Ibu Bapak, tersembunyi bahasa Qur'annya namanya goib, gitu kira-kira. Berarti Ibu Bapak kita semua punya jiwa nggak? Punya dong. Di dalamnya jiwa itu seenggaknya ada segitiga. Ada pikiran, perasaan, dan emosi. Beda ya, perasaan sama emosi. Beda. Kalau emosi itu signifikansi dalam bentuk energi, perasaan itu bagaimana kita memaknai emosi. Itu namanya perasaan. Berarti kaitannya dengan pikiran itu ya? Kaitannya sama pikiran. Maka masternya ada di sini nih. Ibu Bapak, pikiran orang bisa kita lihat nggak? Nggak bisa. Berarti pikiran orang goib nggak? Kita semua punya pikiran nggak? Berarti Ibu Bapak makhluk goib bukan? Lebih banyak yang nggak tahunya gitu loh Bu, Pak. Makanya dalam satu perspektif hadis dikatakan, jangan berburuk sangka. Kenapa? Yang kamu lihat itu secara fisikal cuma 1%. Makanya perlu tabayun, ngobrol, komunikasi, bukan judgement gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Dapat ya? Nah,
saya sering mengartikan jasad ini disebut aku 4. Yang paling luar. Aku 4. Jiwa ini aku 3. Ini ibu bapak tadi makan, minum, yang dikasih makan aku 4-nya, aku 3-nya. Aku 4 ngunyah, betul nggak? Ini aku 4 nih yang lagi dikasih nutrisi. Kan ada enaknya berasa enak. Dari pikiran. Ini yang duduk aku 4, tapi yang dengerin aku nggak tahu. Aku 3, ya. Semoga ya. Iya. Makanya yang menarik, saat jiwa kita nggak pernah kita lakukan yang namanya latihan, fokus, pikiran ini maunya masa lalu, pas, maunya masa depan, future, udah aja. Jadi saat dia ke masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, dia nggak pernah present gitu. Saat dia nggak pernah present, dia susah untuk nyambung ke aku yang lebih dalam lagi. Itu namanya percikan Tuhan, disebut ruh gitu kira-kira. Ini aku 2 namanya. Aku 1-nya Allah sumber gitu. Contoh ibu bapak, berarti perjalanan menuju Tuhan, perjalanan keluar atau meniti ke dalam sebenarnya? Ke dalam. Karena everything happen within. Bukan without gitu. Ibu bapak nanti kalau lebih menyadari, ibu bapak ngelihat apapun ngelihatnya dari dalam kok. Bisa ngelihat ini bagus, yang menilai bagus siapa? Aku 3. Ini enak, yang menilai siapa? Aku 4, aku 3. Ini oke, ini enggak, ini sedih, ini enggak. Itu semuanya datang dari dalam gitu. Maka satu event bisa memiliki multi perspektif bagi siapapun itu gitu. Makanya kalau dalam bahasa Quran, kenalilah atau masuklah kamu Islam kepada keseluruhan untuk kenal ini semua. Contoh, ibu bapak, contoh nih. Ya, supaya nanti kita mau Ramadan, mau sholat, ini nggak sibuk di aku 4 doang gitu. Karena besok pas bukber, urusannya di sini nih bu, pak. Bukan di sini. Tapi ke aku 3 itu kan melalui aku 4 ya. Pasti, makanya kita dikasih ke aku 4. Makanya ibu bapak nggak usah sibuk menuju Tuhan yang di mana-mana, kenal diri aja dulu. Makanya ada kata-kata man arafah nafsa, fakot arafah robah. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal Tuhan gitu. Kenapa? Hanya diri ini yang akan selalu bareng dalam hidup kita. Titik. Kalau dirinya itu jujur, Ya, nggak jujur kan susah pak. susah. Betul. Betul. Jadi kan semua perjalanan hidup termasuk tadi ditipu, termasuk tadi ngelihat yang cancer, itu kan kenal diri ujung-ujungnya. Mau melakukan perjalanan knowing self gitu. Makanya dalam perspektif ini, semua perjalanan itu sebetulnya dari 4 ke 3, 3 ke 2, pulang ke 1. Dan ini bukan nanti sih gitu. Tapi saat kita melampaui si aku yang paling luar menuju aku yang paling dalam. Contoh, ibu bapak saya kasih contoh nih ya supaya mudah. Contoh. Ini ada TV nih, ibu bapak, TV nih. TV ini aku 4-nya, jasadnya. Oke? Ibu bapak mau nonton Netflix, harus nginstal Netflix nggak? Ada softwarenya nggak? Maka software nggak bisa kalau nggak ada hardware, itu aku 3-nya. Jadi TV-nya punya, install Netflix-nya nggak punya, nggak bisa nonton Netflix. Kenapa? Karena cuman punya hardware-nya. Ya, TV kuno lumayan buat contoh bu, nggak apa-apa ya. Nah, paham ya ibu bapak ya? Tetapi bagian yang paling esensial untuk ibu bapak nonton, kira-kira TV-nya atau Netflix-nya? Bukan listriknya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa gitu. Nah, si listrik tuh ini. Aku berapa? Aku 2. Makanya ini sering disebut sebagai the consciousness. Sang penyaksi. Bahwa dia yang selalu menyaksikan apa yang kamu pikirkan. Dia yang selalu menyaksikan apa yang kamu rasakan. Si penyaksi ini nggak pernah berubah gitu bu. Karena kalau kita ngomongin fitrah, fitrah itu sesuatu yang nggak pernah berubah sampai kapanpun. Siapa yang nggak pernah berubah? Si aku 2 ini. Contoh. Aku 4 berubah nggak bu, pak? Nah, betul? Ibu bapak ngaca pagi tadi sama ngaca 20 tahun yang lalu, beda nggak? Lebih lucu yang mana?
Oh, yang sekarang. Ya, semua orang jawab gitu sih, nggak apa-apa. Berarti kalau berubah, non fitrah namanya. Cross. Jiwa berubah nggak? Berubah dong. Pikiran kita kemarin, pikiran kita 10 tahun lalu sama sekarang beda. Oh iya, nggak apa-apa juga sih. Perasaan tadi pagi sama sekarang sama nanti sore, dia berubah-berubah. Berarti bukan fitrah gitu. Nah, nanti kita akan ngerti, oh, sang fitrah itu adalah si listriknya. Dua. Si aku duanya. Fitrah itu ya. Fitrah. Si aku dua ini disebut manusia. Aku 3 dan 4 disebut orang. Kenapa? Karena dia berbicara identitas. Ibu bapak kalau ketemu teman baru, orang baru, mana yang mereka tanya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Berarti mereka lagi mau mempertanyakan identitas nggak kira-kira? Iya, kenapa? Ngapain nanya sumbernya orang kamu dan aku sumbernya sama kok? Jadi ibu bapak maaf ya, kalau orang masih berantem karena identitas, berarti dia belum kenal Allah gitu kira-kira. Makanya di Al-Baqarah 115 dibilang, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Karena kenapa? Si aku dua ini adalah percikannya dia gitu. Yang membedakan kita terhadap apapun, itu tergantung si jiwanya. Maka kualitas hidup kita, bagaimana si jiwa kita ini salah satunya, untuk selalu dilakukan yang namanya maintenance. Makanya leluhur kita udah ngerti banget urusan ini. Dari dulu waktu upacara selalu nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Diberesin dulu jiwanya. Karena kalau softwarenya nggak beres, ini nggak beres, Bu, Pak. Karena pikiran bisa membuat orang sakit. Pernah dengar gitu nggak, Bu, Pak? Iya dong. Berarti kalau pikiran bisa membuat orang sakit, pikiran bisa membuat orang sehat nggak? Iya dong. Maka outputnya, esensialnya nanti ada di sini. Untuk menuju ke sini gitu. Nah, dalam pembelajaran Islam, jika aku 4 disebut syariat atau fikih. Aku 4. Aku 4. Ibu bapak maaf ya. Karena aku 3 ya. Bukan. Karena dia keluaran dari bentuk yang namanya ritual. Ada nggak yang sholatnya gini dan gini? Yang bedanya kan aku 4-nya. Mau gini kek, mau gini-gini kek, jiwanya nggak terhubung. Nggak sholat namanya. Sekarang orang sibuk hanya di wilayah aku 4-nya, tapi aku 3-nya nggak terhubung gitu kira-kira. Nggak ke aku 2 gitu intinya. Makanya kata kuncinya, saat aku 3 mau terhubung ke aku 2, inti sarinya adalah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi maaf ya ibu bapak, rajin sholat, rajin puasa, tapi jiwanya jarang tenang, nggak sholat namanya. Lebih bagus sholat juga. Oh iya sih, ya kan galau, overthinking. Iya, maksud saya, ya kan kita udah bahas di level ini gitu ya. Maksud saya, masa sih kita sibuk urusan sholat di aku 4-nya mulu gitu. Urusan sibuk rokaat dalam konteks ruku harus berapa derajat ini, ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang akan menjadi esensial sebetulnya bukan di aku 4-nya gitu. Tapi di aku 3-nya. Begitu pula puasa. Begitu juga umroh gitu. Jadi maaf ya ibu bapak ya. Kalau aku 4 sholat tapi aku 3-nya nggak ikut sholat. Itu namanya pilates, Bu, Pak. Yoga. Senam gitu. Ini orang lagi sholat apa senam gitu. Soalnya gerak-gerak doang. Makanya kan esensi sholat itu salah satunya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ada di aku berapa? 2. 3. Iya, kan ini powernya aja. Lebih dalam lagi bukan? Bukan. Ini kan yang hanya ngasih power gitu. Listriknya. Ginilah ibu bapak. Searea di sini, sumber PLN-nya sama. Masuk ke rumah ini, masuk ke rumah ini, masuk ke rumah ini. Sama nggak sumbernya? Sama, tapi di sini mau dipakai berapa watt, mau dipakai jadi apa, itu semua, itu urusan di aku 3 gitu intinya. Makanya rata-rata yang bermasalah ada dari konteks yang namanya sakit jiwa.
Betul Bu, Pak? Berarti bumi ini tempat jiwa belajar nggak? Tempat jiwa belajar nggak? Iya, makanya bumi ini yang kita lagi tinggali sekarang, rumah sakit jiwa besar gitu Bu. Semua orang sakit jiwa. Nah, semua Pak. Maksud saya Ibu Bapak supaya bisa lebih happy sedikit, kalau ada orang nyebelin, ingat aja, sesama pasien rawat jalan. Beres Bu, Pak. Dia sakit, saya juga sakit gitu. Kan lagi belajar. Gitu. Sama Pak. Iya. Jadi Ibu Bapak tuh agak lucu dengerin orang yang sakit gitu. Iya, makanya Ibu Bapak saya selalu ngomong ulang-ulang, please ya Ibu Bapak jangan percaya-percaya amat omongan saya. Karena saya tidak mengajak Ibu Bapak untuk percaya, saya tidak mengajak mengarahkan kemana-mana, saya cuma cerita dari segi informasi. Urusan percaya atau tidak, simpan dulu di ruangan skeptis Ibu Bapak. Jangan sampai ngomong percaya tapi tidak mengalami gitu. Mengalami jiwa gitu. Contoh, saya belum makan itu semua. Terus saya ngomong, Ibu Bapak kuenya enak banget. Kira-kira saya berdusta nggak? Iya. Basa-basi. Saya bisa ngomong enak kalau sudah mengalami. Makanya please Ibu Bapak, please, apapun yang datang dari luar, ini saya pinjam dari tradisi Sunda Buhun, Sunda kuno, bagus banget statement ini. Sesuatu yang masih kamu dengar dari luar, yang kamu lihat dari luar, itu namanya dangiang. Dangiang itu artinya dongeng. Nah, berarti kalau itu semua dongeng, simpen jadi informasi, nggak usah masuk ke ruang kepercayaan, karena belum tentu. Kenapa? Orang nggak ngalamin langsung kok. Betul nggak Bu, Pak? Yang menarik, mentang-mentang yang ngomongnya figur otoritas, di skip. Pokoknya bener aja. Udah. Itu yang disebut tidak menggunakan akal. Aku tiganya nggak aktif gitu kira-kira. Roy Suryo. Udah ngajarin skeptikal ya. Kenapa Pak? Orang Sunda zaman dulu udah ngajarin skeptikal. Super Pak. Karena kata kuncinya, sok Ibu Bapak maaf ya. Di tradisi Islam, rukun Islam yang pertama disuruh percaya atau disuruh bersaksi? Bersaksi. Bukan aku percaya, bukan aku bersaksi. Berarti kalau aku bersaksi menyaksikan nggak? Iya, orang syahadat sekarang kan basa-basi. Kalau orang bilang surga itu indah dan lain sebagainya, dia belum mengalami itu. Benar, kan calo berarti Pak. Dangiang. Dangiang. Makanya bahasa Quran disebut sebagai dangiang, kenapa? Ada di dalamnya penuh dengan perumpamaan. Surganya saya sama surganya Ibu Bapak beda. Karena surga itu subjektif. Lagian Ibu Bapak sekarang orang sibuk banget coupling surga. Surga tuh luas, kenapa sih? Udah aja ya gitu. Kan luas ya. Apa sih gitu? Surga hanya milik kelompok kita gitu. Yang lain enggak. Sepi nanti dia gitu. Teman-teman tuh kan paling ya yakin aja lah. Nah, gini. Belok dulu dikit. Benar. Nih. Satu ya Ibu Bapak. Ada keyakinan dan ada kenyataan. Betul? Ada keyakinan, ada kenyataan. Yang diyakini pasti kenyataan nggak? Belum tentu. Makanya kenyataan ini bukan pada ranah meyakini, pada ranah bersaksi, mengalami langsung. Nah, kenapa datang keyakinan? Dia jadi ada dua nih. Contoh, aduh Ibu Bapak maaf ya, ini mati. Enggak sih. Ya. Ibu Bapak nanti ini di share, tonton lagi. Pertemuan ketiga kita UTS Ibu Bapak ya. Contoh. Ibu Bapak jangan lupa ya, hidup ini salah satu esensinya adalah cuman aku tahu, aku tidak tahu. Selesai. Dah selesai. Yang bahaya, aku nggak tahu sih, tapi percaya. Oh ini bahaya. Pokoknya aku percaya. Jadinya keyakinan, sotoy. Nah sayangnya, begitu lahir, kita udah langsung diinstal keyakinan sama orang tua kita. Semua anak itu dikasih virus sama ibu bapaknya. Untuk membuat dia tidak menjadi dirinya dalam tanda petik, dilekatkan yang namanya identitas. Makanya agama nggak milih, Bu, Pak. Saya pernah komplain ke ibu saya, "Mah, kenapa aku Islam kan nggak milih?" Tapi ibu saya ngambek, jadi, "Oh ya udah nggak apa-apa, Mah. Sip, oke." Gitu. Kan gara-gara mama aku jadi Islam, misalkan.
aku nggak milih gitu. Berarti kan kita lungsuran-lungsuran keyakinan, betul nggak Bu Pak? Yang menarik lungsuran keyakinan belum tentu kenyataan. Belum tentu. Sekarang saya tanya, yang menang keyakinan kita atau kenyataan? Kenyataan pasti selalu menang, Bu, Pak. Contoh, saya kasih contoh. Saya dari kecil dikasih keyakinan. Abu, pokoknya yakin aja, kalau kamu nanam melon, keluar durian. Yakin nggak? Kan dari kecil dikasih keyakinan sama ibu saya. Kalau kamu nanam melon, pasti nanti keluar durian. Sing yakin. Yakin nggak saya? Yakin. Ngerjain nggak? Nanam melon. Cuman lama-lama rada mikir, mana durian enggak? Keyakinan ibu saya nggak beres nih. Kali supaya riset, nanam melon keluar durian. Nah, ya mungkin sih. Paham ya? Jadi ibu bapak tolong pertanyakan keyakinannya masing-masing, belum tentu benar loh. Ya, tapi kalau kita bisa buktikan gitu, ya. Kan banyak yang nggak bisa kita buktiin. Bisa Miraj, Iya, Nabi Nuh, iya. make sense. Betul. Makanya itu dangiang yang tadi saya cerita, Pak. Iya, jadi Mau Isra Mi'raj. percaya. Kenapa? Enggak ada yang harus, Pak. Harus karena kita ada di wilayah orang yang mengharuskan. Gitu. Kalian gitu. Iya, gini. Ibu bapak maaf ya. Dalam hidup tuh nggak ada yang harus, Bu. Pak, ngapain harus? Sekarang saya tanya, keyakinan saya sama keyakinan orang bisa beda nggak? Beda, makanya sok di Instagram di mana selalu udah kata menurut. Yakin gimana kita bisa mengetahui? Lah, keyakinan yang didatangkan dari, berarti keyakinan yang ada dalam konteks yang namanya roso. Gimana kita bisa buktikan adanya Tuhan? No way. Iya sih. Gini Pak, gini. Ntar di sini dulu ya, gini dulu. Sebenarnya mau membuktikan nggak ada urusan juga sih Pak. Iya, nggak ada urusan gitu. Nah cuman ibu bapak maaf ya, kita ini kebetulan hidup di lokasi, di wilayah orang-orang yang rese sama keyakinan orang, itu aja udah. Itu di Indonesia. Gitu. Tetangganya yang nggak Jumatan, yang pusing gue. Dia nggak Jumatan nanti masuk neraka, ya urusan dia lah gitu. Apa urusannya? Gitu. Misalkan. Artinya apa? Secara konteks yang ada di sini, ini semuanya berbicara dalam wilayah subjektif gitu. Mau nggak mau. Jadi kita dikasih informasi, contoh aja, Quran. Saya mau nanya, Quran itu kitab kebenaran atau kitab informasi? Kebenaran dan informasi. Lah, Kebenaran dan informasi. even Nabi Muhammad aja nggak tahu ada Quran. Gimana? Quran dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammad, tidak ada revised by Muhammad SAW. Nggak ada. Tapi dihafal kan? Ya dihafal, oke. Ya. Tapi maksud saya, Quran ini didesain ketika kamu baca, kamu mengalami. Di situ kita bisa bicara tentang Shadaqallahul Azim. Bener, kenapa? Bukan katanya, bukan pokoknya, bukan ceritanya, tapi aku mengalami langsung. Itu kaitannya, aku 4-nya aktif, aku 3-nya aktif, aku 2-nya aktif, gitu kira-kira. Nah sekarang orang pakai Quran apa Bu Pak? Nyari pahala, hatam diulang-ulang, dihafal. Hafal Quran, ya bagus sih. Harus dihafal. Bagus. Kalau nggak bisa sholat. Iya, bagus. Tapi poinnya, kalau kita cuma baca dan hafal, itu tidak merubah konteks jiwa kita. Nggak akan ada perubahan apapun juga, gitu intinya. Bahasa Arab kadang ngerti. Iya. Makanya di surat 44 ayat 58, bukan urusan bahasanya. Tapi urusan di mana kamu bisa mau mengerti dalam konteks esensinya. Karena kenapa? Quran dimudahkan dengan bahasamu kok, gitu. Jadi, aduh bahasanya susah. Ya, mau ada terjemahan gitu. Karena cek di TV. Nah, ChatGPT sebagai sumber data gitu. Oke, ini ibu bapak. Dapat ya? Berarti ini lagi ngomongin sesuatu yang subjektif nggak sebenarnya? Iya dong. Makanya maaf ya, salah satu ketenangan hidup adalah nggak rese sama keyakinan orang. Udah gitu aja Bu, Pak. Makanya ada dalam satu statement Nabi Muhammad, dia bilang, jalan menuju kepadaku, kata Allah, sejumlah ruh yang aku tiupkan tadi. Masalahnya gue rasa pakai keyakinan gue. Kenapa? Rasa pakai keyakinan sendiri. Bagus Pak, berarti Bapak mendewasa terus. Nggak stuck gitu. Ibu Bapak maaf ya,
Kalau kita masih pakai keyakinan lama, berarti nggak tumbuh. Kalau pakai keyakinan 10 tahun, tahu sholat itu hanya yang 5 waktu misalnya. Nggak tahu ada sholat daim misalnya. Nggak tahu ada sholat esensi. Tahu umroh itu hanya ke Masjidil Haram yang di sana. Nggak ngerti bahwa Masjidil Haram itu adalah esensi. Berarti kan kita nggak tumbuh gitu kira-kira. Dan justru beruntung saat kita banyak mempertanyakan, maka keyakinan yang lama akan terupdate. Untuk apa? Hidup dalam konteks kenyataan, hukumnya dinamis masalahnya. Selesai. Justru yang bahaya, Bu, Pak, maaf nih. Orang yang nggak pernah ngecek keyakinan. Udah pokoknya. Berarti dia pakai software lama nggak? Iya. Makanya kalau menggunakan software lama, itu disebut menyembah berhala. Masih banyak yang gitu ya. Kenapa, Pak? 99%. Iya. Jadi Ibu Bapak maaf ya. Ya, yang kita bahas ini pembahasan 1%. 1%. Makanya pembahasan kita keluar, Ibu Bapak juga jadi gitu. Keluar dari gini ya Ibu Bapak, keluar dari pengajian bukan ceramah dakwah ayatnya, tapi ditunjukkan perilaku yang berubah, itu yang paling penting. Baligu ani walau ayat itu bukan selesai ngaji, oh tadi bahas 29 ayat 45 di grup WhatsApp keluarga, tadi ibu pengajian ayat ini, bukan gitu. Tapi ada something di jiwa kita yang update, something di jiwa kita yang membaik, something yang bertumbuh, outputnya. Iya kan dinamis, Pak. Ya, kata kuncinya di dinamis. Iya, dinamis gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya? Dapat ya? Jadi, hari ini jam berapa nih? Oh ya, sip. Masih lama. Dah, saya ulang dulu sekali lagi. Kita balik dulu ke sini. Oke, saya balik dulu ke sini. Berarti tadi ada aku 4, itu jasad. Salam, silakan Ibu. Jasad. Ya, mangga Ibu silakan. Oke. Aku 4 itu apa Bu, Pak? Jasad. Oke. Berarti si jasad ini bukan satu-satunya partikel aku dalam perspektif ini. Ya, at least kita meluaskan dulu pengetahuan lah. Nanti kita akan mencari pengetahuan yang lain, jadi puzzle apa dan lain. At least ngerti, oh oke. Ini adalah aku 4-ku. Tetapi masuk ke dalam ada yang namanya aku 3 disebut jiwa. Masuk ke dalam disebut aku 2, yang disebut ruh. Nanti connect ke sumber itu nanti disebut aku 1. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi perjalanan ke Tuhan itu perjalanan ke nanti nggak sebetulnya? Bukan sekarang. Nanti juga dong. Kan nanti nggak ada. Nanti itu kapan? Ilusi. Nggak tahu. Iya, tapi informasinya kan ada di dalam. Iya. Ini kita ngomong yang 1% dulu nih, 1% dulu. Nah, urusan nanti mau ada mau nggak terserah lah ya. Dah, itu urusan keyakinan. Cuman Aku satu, aku Tuhan. gimana? Kalau aku satu, aku Tuhan. Ini sumbernya PLN-nya dan nggak bisa jadi PLN, semuanya hanya percikan gitu. Makanya disebut manunggaling itu bukan masalah aku adalah dia, tapi menyatu gitu kira-kira. Wahdatul wujud. Makanya di Pancasila nomor 1 sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa Bu, Pak? Bukan, menyatu, beda. Bukan Tuhan yang Maha Satu, bukan. Menyatu. Sekarang saya tanya, kenapa bukan Tuhan yang Maha Esa tapi pakai ke? Kenapa Pancasila nomor 1 Tuhan yang Maha Esa tapi pakai ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa pakai ke dia? Bahasa. Gaya bahasa. Iya, banyak Tuhan. Hah? Hanya satuan. Ya kenapa ada kata ke di depannya? Berarti kalau ada bahasa di depannya ke, dia lagi berbicara apa? Ya, kan ketuhanan di sini kan bukan ke Tuhan kan bukan dong. Tapi disatuin ketuhanan. Berbicara tentang sifat. Sifat.
Ibu bapak pernah ngelihat nggak ada orang lagi marah-marah, lagi kayak brutal gimana, lagi kesel banget, oh ini kesetanan banget gitu nggak? Iya, berarti sifat setan lagi ada di dia gitu kira-kira. Nah, gini udah. Kenapa Bu? Tuhan yang esa. Nah, berarti sifat ketuhanan itu disebut welas, asih, udah nggak ada lagi. Makanya kalau dikumpulin dari semua nama-nama Allah, nomor satu yang selalu dikedepankan adalah Bismillahirrohmanirrohim. Jadi hidup bukan urusan benar atau salah, tapi urusan kasih gitu. Urusannya di bijaksana gitu kira-kira. Dan kebijaksanaan nggak ada di aku 4 dong. Karena aku 4 ini hanya pelaksana gitu. Sehingga outputnya bisa keluar dalam bentuk yang namanya akhlak. Jadi islami atau tidak seseorang, maaf ya ibu bapak, nggak ada urusan sama KTP-nya. Karena KTP dikeluarin sama kecamatan. Identitas kan? Iya, dalam artian saat kita KTP-nya Islam, maksud saya jangan ngerasa aman dulu. Karena yang Islam baru aku 4-nya gitu. Tapi aman lah. Kenapa? Kalau Islam itu lumayan. Lumayan sih. Ya, meskipun nanti malaikat nanya, agamanya apa? Islam. Apa buktinya? Repot, KTP ketinggalan di rumah. Namanya siapa? Mario. Tapi kan KTP. Iya. Tapi kan KTP ada di aku 4 gitu. Nah, maksud saya, ya masa sih kita betah beragama di aku 4 mulu gitu loh, Bu, Pak. Move on lah. Iya, move on. Sibuk di urusan perbedaan A, B, perbedaan apapun gitu. Karena kenapa? Kembali kepada keseluruhannya, berbicara tentang esensi. Dan sorry to say, hal-hal kayak gini yang bisa menembus aku 4, 3, dan 2, itu bagi kalau kata Quran adalah orang-orang yang mau berpikir. Sok saya mau nanya, ibu bapak termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Nah, banyak pikiran sih, makanya rada susah ngomong gini sih, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Ya, sip ya? Oke ya? Nah, dari perspektif ini, kalau kita mau bicara tentang si aku satu, Tuhan itu maha energi intinya. The greatest energy adalah dia gitu. Maka dia tidak diciptakan, dia tidak dimusnahkan, dia hanya bisa berubah bentuk. Makanya semesta raya ini kaitannya adalah energi in motion. Termasuk kita juga adalah makhluk energi. Makanya partikular energinya tervibrasi kepada si aku 2 tergantung frekuensinya di aku 3. Jadi jiwa kita sangat menentukan kualitas kita ada di mana gitu. Contoh gampangannya gini. Kalau jiwanya banyak getaran ibu bapak, gejolak, bete, kesel, apa dan lain-lain. Anggap itu lagi ada di frekuensi rendah gitu. Low bad. Dan jangan lupa, like attracts like. Apapun yang terjadi pada diri kita, tergantung frekuensi ini ada di mana gitu. Jadi ibu bapak kalau lagi sedih, jangan berharap datang orang menyenangkan gitu, nggak bisa. Kenapa ya orang tuh ke gua tuh jelek mulu? Ya, lu nya juga nyebelin masalahnya gitu. Iya, gak mungkin orang akan melakukan quote and quote gampangnya ya. Karena kenapa? Semua hukum ini disebut konsekuensi, itu ditarik dari gelombang jiwa kita mau menarik apa gitu. Nah, itulah kenapa ibu bapak, ini gampangannya kita sebut hati aja ya supaya gampang. Doa itu bukan urusan kata-katamu, bahasa Arabnya, panjang pendeknya. Nggak terlalu penting sih sebenarnya. Tapi yang penting adalah sikap hatimu saat berdoa. Makanya banyak orang berdoa nggak dikabul. Kenapa? Kata-katanya bagus, ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Tapi sambil takut. Takut. Khawatir. Cemas. Ya takut kaya boleh sih. Gitu.
Maka yang kejadian bukan yang diucapkan, tetapi yang divibrasikan gitu. Jadi ibu bapak semesta mah nggak ribet. Kamu ngasih frekuensi vibrasi apa, datang ke kamunya begitu. Itulah kenapa kita nggak punya kekuasaan ngerubah orang lain, Bu. Pak, titik, udah. Percuma. Nggak bisa. Kenapa? Karena perubahan terjadi pada si aku tiganya gitu. Maka aku 4 ini akan menjadi sebuah casing di mana semua landing page dari apa yang kita undang akan terjadi pada aku 4 gitu. Ibu bapak banyak cemas. Udah, masalahnya di perut, GERD lah, mah lah, gitu. Lambung lah. Kenapa? Karena ada dalam satu penelitian, your body keep the score. Semua traumatik kita itu ada di dalam semua 50 triliun sel kita. Dalam perspektif ini, poros utamanya, kalau kita ngomongin poros, itu adalah bagaimana kita melakukan manajemen jiwa gitu. Manajemen kolbu. Nah, dalam pembahasan Ibnu Arabi, level terendah jiwa seseorang itu disebut amarah. Jadi ibu bapak kalau lagi di amarah, udahlah jangan berharap datang happy, datang yang baik. Udah, kenapa? We are what we attract, titik. Nah, karena segala sesuatu yang terjadi pada kita tergantung yang dikeluarkan. Makanya disebut sebagai hukum yang namanya refleksi. Contoh, saya kasih contoh nih. Ibu bapak pernah ngelihat orang nyebelin nggak? Sering, ya oke. Nah, maaf ya, kalau ibu bapak sering ngelihat orang nyebelin, jiwa rada bermasalah sih bu, pak. Pasti. Iya. Bukan orangnya ya. Bukan orangnya. Karena menyebalkannya dia atau tidak, tergantung aku memaknai dengan aku tigaku. Gitu nggak bu, pak? Iya. Jadi sakti itu aman. Artinya, di luar diri kita akan selalu menjadi konteks yang namanya netral gitu kira-kira. Sip ya bu, pak? Oke ya. Jadi level paling rendah itu disebut amarah. Amarah itu pokoknya yang lain salah, di luar salah. Semua orang harus ngikutin maunya saya, itu namanya amarah. Dah, sering-sering di level itu, wah udahlah ibu bapak, susah sehat aja. Dah, sering-sering di level itu, kalau bisa segera temui psikiater, bu pak. Nah, kalau nggak psikolog boleh lah. Oke? Nah, kalau kita mulai ngerti, oh oke, naik satu level namanya jadi lawamah. Kalau penyakit autoimun itu amarah bukan? Salah satunya pak, Autoimun ya? salah satunya. Kasihan dong teman kita autoimun. Gini ibu bapak, meskipun nggak direct, contoh ya ibu bapak. Semua konteks di dalam tubuh kita ini kaitannya sama regulasi energi. Orang yang ada di dalam amarah itu udah pasti nafasnya tuh nggak pernah panjang dan lambat, udah pasti aja. Nggak pernah. Nafasnya nggak pernah panjang dan lambat. Nggak ada orang yang lagi marah-marah santai, nggak ada. Itu nggak kira-kira? Sip. Saat ibu bapak lagi ada di level amarah, berarti skala nafas kita pendek dan cepat nggak? Otomatis oksigen ke otak kita menurun. Oke? Sehingga kualitas jiwa kita itu sangat memengaruhi semuanya. Dan itu nanti akan keluar kortisol, akan keluar adrenalin, macam-macam. Chemistry-nya bakal keluar. Kebayang nggak? Kita dipenuhi sama hormon-hormon stres misalnya. Apalagi macet. Makanya kenapa penerimaan itu obat gitu bu, Pak. Tapi memang udah tahu itu obat karena nggak pernah dilatih, susah nerima. Makanya orang susah maafin. Karena lupa bahwa memaafkan itu skill. Bukan anugerah, bukan aku jadi hebat. Nggak bisa. Saat kita tidak melatih memaafkan, kita nggak akan ahli memaafkan. Titik, udah. Nah, konteksnya ada di situ gitu. Nah jadi kalau tadi bicara, kenapa puasa ini baik aku 4-3-2? Oke.
Karena aku 4-nya diregulasi, aku 3-nya diregulasi, ketemu aku 2-nya, kembalilah ke fitrah gitu kira-kira. Supaya apa? Naik satu level berikutnya, lawamah tuh udah mulai ada penyesalan, Bu, Pak. Tuh lawamah tuh. Aduh, Ibu Bapak maaf ya. Ibu Bapak lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Mikir dulu lah. Oh ya bagus, kalau mikir dulu bagus. Karena rata-rata orang, otak emosinya menguasai, action dulu baru mikir belakangan. Kadang-kadang Kalau mikir dulu nggak jadi ngomong. Iya, itu berarti stuck namanya, Bu. Iya. Tapi ngomong yang tanpa mikir juga bisa melepaskan sesuatu. Ibu Bapak sorry ya, sesuatu yang udah kita lepasin nggak bisa diandu, nggak bisa ditarik lagi. Makanya sebisa mungkin sebelum ngomong waspada gitu. setuju. Itu diam aja lah. Nah, dalam artian salah satu makna takwa itu kan sebetulnya adalah waspada. Jadi di level amarah tuh tipikal orang yang ngomong mulu baru mikir, bahkan nggak pernah mikir. Pokoknya ngomong yang penting gua benar, yang penting gini, yang lain salah itu di level 1 aja udah. Gitu. Kadang-kadang kita begitu tuh ya. Nah, at least naik 1 ke sini. Nah, Ibu Bapak kalau udah naik ke sini, berarti 1 aja Bu, Pak. Ini supaya simpel. Ngomong-ngomong ini tuh sebenarnya baru pemanasan Ibu Bapak, kita belum bahas Ramadan, nggak apa-apa ya. Ini pengantar. Jadi Bu, Pak, supaya simpel, 1 aja. Belajarlah aktivasi namanya jeda, Bu, Pak. Kenapa? 98% yang kita lakukan keseharian datang dari habits aku 4. Kebiasaan. Saat kita melakukan karena kebiasaan, kita nggak mikir lagi. 98% keseharian kita nggak mikir lagi semuanya. Maka kenapa Ramadan itu disuruh menjeda? Itikaf itu belajar jeda, bukan bobo barang di masjid, bukan Bu, Pak. Kumpul, bagus sih, tapi ada jedanya. Kenapa? Supaya perilaku aku 4 terkontrol oleh aku 3-nya, tidak di level lawamah, tapi at least di level mulhamah namanya. Apa itu mulhamah? Terilhami. Lebih clear thinking. Lawamah itu udah mulai ada penyesalan. Nah Ibu Bapak, kalau udah 1, 2, 3 beres, ini baru di level yang aman. Namanya mutmainah. Baru. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Ada gimana? Terima. Terima bukan berarti setuju, bukan ya. Tapi accept the reality, titik. Outputnya, kita nanti clear thinking gitu. Oke Bu, Pak. Nah, terakhirnya gini, simpel aja. Ciri-ciri orang yang Ramadannya sukses, Bu, Pak. Yang menjadi orang takwa, 1 aja, Bu, Pak. Semakin mengurangi komplain, udah gitu aja. Once banyak komplainnya, berarti jiwanya jarang tenang, gitu, Bu. Jiwanya jarang tenang. Hujan salah, panas salah, ini salah. Semuanya, ininya bergejolak terus gitu intinya. Sehingga saat si jiwa ini penuh dengan gejolak, maka kita 30 hari dilatih untuk diam. Itulah Ramadan. Tubuhnya didiemin, coba jangan terlalu banyak makan minum deh. Jiwanya jangan terlalu sibuk deh, pikiran, perasaan. Makanya tahajud dibanyakin. Rokaat-rokaat sholat seperti roha istirahat tarawih dibanyakin supaya kita punya lebih banyak waktu menghening dan menjeda gitu kira-kira. Karena nanti Ibu Bapak at the end of the day perjumpaan dengan Tuhan hanya akan ada di ruang hening, titik. Karena dalam keheningan kita sudah lepas dari dualitas, dalam keheningan kita sudah masuk ke aku 2, sudah tidak sibuk dengan pikiran, perasaan dan emosi. Dan kita tahu bahwa aku adalah penyaksi. Aku bukan pikiran itu gitu. Nah nanti kita mulai belajar lagi. Oh ternyata pikiran lewat, perasaan lewat. Ini kayak awan aja gitu. Kita tuh ya langitnya. Mau awan putih kek, awan hitam kek, nggak ngaruh. Karena kita adalah sang kesadaran yang selalu menyaksikan. Nah saat jadi penyaksi, di situ kemungkinan fitrah, tenang, damai dan bahagia pasti terjadi. Makanya aku bersaksi tidak ada Tuhan
selain Allah. Maksudnya apa sih, Bu? Apa sih maksudnya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Islam, Ya oke, itu syarat buat login lah gitu. Boleh sih. Password. Tapi kan bukan itu poinnya. Aku hanya sedang menyaksikan, tidak ada ekspektasi, melainkan hanya kenyataan yang hadir. Maka aku terima kenyataannya gitu. Jadi kalau orang syahadat banyak komplain, belum syahadat namanya. Beo juga diajarin syahadat, biasa, bisa, Bu. Esensinya belum dapat gitu. Oke. Ya. Jadi maksud saya Ibu Bapak, betul tadi kata Bapak, yuk rethinking. Nanya lagi. Nanya lagi. Nanya lagi. Apapun kalau bisa simpen dulu di ruangan informasi kita, jangan dimasukin ke kamar utama gitu. Dengerin ini jangan langsung bener ya percaya, tar dulu. Kebenaran yang sejati saat aku mengalami langsung. Mau semua orang ngomong iya, sorry ya Ibu Bapak, kebenaran tidak ditentukan sebagaimana orang banyak mengomongkan atau membicarakan kebenaran. Viral tidak sama dengan normal. Viral itu bukan berarti benar, tapi kebenaran meskipun satu, ya kebenaran aja sih gitu. Oke? Betul, berarti harus lihat sendiri nggak? Harus mengalami langsung gitu, Bu. Oke ya, Ibu Bapak ya. Makanya nanti kita akan bahas apa bedanya ritual, spiritual, apa bedanya syariat, tarekat, hakikat. Gitu. Next lah ya. Next. Ya kan di sini setahun sekali, jadi udah lupa lagi sih gitu. Jadi wajar kalau Ibu Bapak lupa-lupa kan baru ketemu setahun lalu gitu. Udah setahun sekali. Baik ya Ibu Bapak, hatur nuhun. Sebelum kita tutup kita doa sebentar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat, tidak baik, semua datang dari kebodohan saya, ketidaktahuan, tapi hak mutlak milik kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari kita bersegera dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Selamat Ramadan. Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.